Proses hukum, negara harus tegakkan, Polri harus proaktif, mengumpulkan semua laporan polisi dari masyarakat terkait kasus-kasus penodaan agama. Tindak mereka. Yang lebih parah lagi, mati katanya di kayu salib. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu sama. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Waktu Yesus katanya tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Saya tulis dalam buku ini, waktu dia bangkit, ini orang mati bangkit, apakah pulang kampung atau bobok lagi di kubur? Ya, persoalan pernyataan Ustadz Yahya Waloni itu mengingatkan kita semua tentang apa yang sering juga dilakukan oleh Rizik Syihab. Ya. Setiap ceramah, khotbah atau pidato di forum-forum terbuka, bahkan direkam, mereka sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat menimbulkan rasa kebencian secara luas, ya. Pernyataan-pernyataan kebencian itu mengandung unsur sara, bahkan boleh lebih spesifik lagi sudah menoda agama lain. Dan di dalam hukum positif kita, pasal 156, pasal 156A KUHP, perbuatan-perbuatan yang bersifat menodai agama lain itu diancam dengan pidana, dan pidananya juga cukup berat, yaitu 5 tahun. Tetapi dalam praktek, ya, hampir tidak pernah laporan masyarakat tentang penodaan agama, penistaan agama, atau lebih spesifik lagi ujaran kebencian yang kemudian diperkuat lagi dengan pasal 28 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, ujaran kebencian yang disampaikan melalui penyebaran berita media elektronik. Itu pun aparat penegak hukum tidak merespons laporan masyarakat yang begitu banyak. Ya, bagi kita yang sebagai praktisi yang menangani kasus-kasus yang menyangkut penodaan agama, kita melihat ada beberapa sebab. Pertama, keengganan, ya, keengganan dari aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan agama-agama tertentu. Pertama, mungkin mereka sendiri berada dalam kelompok yang sama, ya, agama yang sama, sehingga enggan untuk melakukan itu. Yang kedua, negara sebagai penentu kebijakan belum ada keberpihakan terhadap kasus-kasus semacam ini. Begitu polisi mau melakukan langkah-langkah hukum, polisi selalu dihadang dengan tekanan publik yang begitu dahsyat. Karena tekanan publik yang begitu dahsyat, sehingga orang yang tadinya menjadi korban, dia bisa berbalik posisinya sebagai pelaku. Ya, dikriminalisasi misalnya dengan alasan mencemarkan nama baik. Tahun 2016, tahun 2017, tahun 2017, banyak kita mendampingi masyarakat yang melapor ke Polda, melapor ke Barreskrim tentang pasal-pasal yang menyangkut penodaan agama. Tetapi negara tidak bisa bersikap netral. Negara belum mampu memberikan pelayanan secara adil kepada kelompok masyarakat yang agamanya
dinodai oleh kelompok agama lain. Ini yang kita lihat, terutama kepolisian belum bersikap objektif ketika menghadapi kasus-kasus semacam ini. Bahwa ustadz-ustadz yang dalam khotbahnya, dalam ceramahnya sering mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kebencian, ya, menodai agama, kemudian dibiarkan begitu saja. Bahkan mereka menunggu laporan masyarakat. Masyarakat sudah melapor pun tidak ada perlakuan yang adil, tidak di follow up laporannya. Sehingga kita lalu berpikir, apakah di dalam institusi kepolisian ini terdapat oknum-oknum Polri juga yang sepaham dengan kelompok ini? Mengapa kita sampai berpikir bahwa adakah di dalam institusi Polri ada anggota Polri yang sepaham dengan kelompok yang sering memfitnah, menghina, atau menodai agama lain? Karena hampir, ya boleh dikatakan 100% laporan dari masyarakat tentang penodaan agama oleh ustadz atau oleh kiai atau oleh kelompok lain lagi tidak pernah tertangani dengan baik. Kita pikir juga barangkali atas alasan menjaga stabilitas, kasus-kasus seperti ini digantung. Padahal ini kan bahaya laten, ya, boleh dikatakan, karena dari rejim ke rejim persoalan penodaan agama itu selalu tidak terungkap ke proses hukum. Dan ini menurut saya satu kesalahan besar, kebijakan yang keliru dari negara, dalam hari ini aparat penegak hukum. Karena kita selama ini selalu bicara tentang kebinekaan sebagai salah satu pilar di dalam negara ini, ya, sebagai salah satu pilar di dalam hidup berbangsa. Tetapi kenapa kebinekaan ini kok tidak dirawat dengan baik? Ketika ada kelompok tertentu yang agamanya dinista atau dihina atau difitnah, tidak pernah ada proses hukum. Menurut catatan saya sudah ada 4 atau 5 laporan dari tahun 2018 sampai sekarang tidak tertangani. Tidak ada keberanian dari kepolisian, padahal mereka punya wewenang, dilindungi dengan undang-undang, mereka punya senjata, tapi kenapa takut? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, mestinya saya pikir untuk keluar dari persoalan keengganan, rasa takut dari institusi Polri, mungkin negara perlu membentuk semacam satgas, satuan tugas yang secara khusus di dalamnya terdiri dari aparat kepolisian, ada unsur dari perwakilan agama-agama, supaya menertibkan, ya, semua tokoh yang dalam tugas sehari-harinya seharusnya memberikan pencerahan, mendidik, ya, merawat, memberi pelajaran, mengajarkan tentang kebenaran, ya ustadz, ya pendeta, ya pastor, yang semualah. Ketika dia berbicara dan melenceng, bahkan menodai agama atau pernyataannya menimbulkan kebencian atas dasar sara, mereka dalam 1 kali 24 jam harus ditindak. Proses hukum, negara harus tegakkan, Polri harus proaktif, mengumpulkan semua laporan polisi dari masyarakat terkait kasus-kasus penodaan agama. Tindak mereka. Hukum harus ditegakkan. Kita lihat seperti akhir-akhir ini, di depan kita sudah saksikan bersama Rizik Syihab yang tadinya kita anggap sebagai manusia paling kuat di Indonesia, sudah menghadapi proses hukum dan ditahan. Nah, kita berharap ini menjadi pintu masuk. Ya, Polri harus ditumbuhkan keberaniannya untuk bersikap dan bertindak tegas tanpa pandang bulu. Terutama kasus-kasus yang berpotensi mengganggu persatuan kita. Dalam kasus-kasus semacam ini, cepat atau lambat akan mengganggu, ya, kohesivitas masyarakat kita di seluruh Indonesia. Gesekan-gesekan itu cepat atau lambat pasti terjadi. Kalau ini dibiarkan terus,